Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wal din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan disyukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Roja, Jakarta, di Bandung, di Lampung, dimanapun Anda berada. Para pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, para pendengar dari As-Sunnah FM di Cirebon dan sekitarnya, dan juga para pendengar radio yang lainnya, serta para pemirsa Yufid TV dimanapun Anda berada. Seperti biasanya, kita akan mengulang sedikit apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu, di mana saat itu kita membahas beberapa poin yang erat kaitannya dengan tafsir surat Al-Humazah. Pertanyaan pertama, saat itu kita menyebutkan bahwa surat Al-Humazah memiliki beberapa nama. Belum. Saat itu saya sebutkan ada 3 nama. Siapa yang menyebutkan? Ya. Al-Hutamah, bagus, silakan. 3 nama. Yang pertama surat Wailul likulli humazah, kemudian yang kedua surat Al-Humazah, yang ketiga surat Al-Hutamah. Setelah itu kita membahas poin tentang keutamaan surat Al-Humazah. Dan saat itu kita jelaskan bahwa surat Al-Humazah belum ditemukan ada hadis khusus yang berbicara tentang keutamaan surat ini secara spesifik. Tapi ada sebuah hadis yang bercerita tentang keutamaan surat-surat Al-Mufassal. Dan Al-Humazah adalah salah satu dari surat Al-Mufassal. Kita bawakan hadis tentang perbandingan antara Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya. Saat itu kita sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan As-Sab'u At-Tiwal sebagai ganti dari Taurat. Kemudian Allah mengaruniakan surat-surat Al-Mi'in sebagai ganti dari Zabur, serta surat-surat Al-Mathani sebagai ganti dari Injil. Lalu Allah memberikan kelebihan berupa surat-surat Al-Mufassal. Di antara Al-Mufassal itu adalah surat Al-Humazah. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan As-Sab'ut Tiwal? Ya. Tujuh surat yang panjang. Dari mana sampai mana? Bagus, silahkan. Dari surat Al-Baqarah sampai surat At-Taubah. Pertanyaan berikutnya, apa yang dimaksud dengan surat-surat Al-Mi'in? Surat-surat yang jumlah ayatnya lebih dari 100. Ngacung dulu toh. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang dimaksud dengan surat-surat Al-Mathani? Ya. Surat-surat yang ayatnya kurang dari 100. Bagus, silakan.
Yang terakhir, apa yang dimaksud dengan surat-surat Al-Mufassal? Surat-surat Al-Mufassal. Terakhir ini. Surat Qaf sampai An-Nas. Monggo. Kali ini Anda beruntung. Surat Qaf sampai surat An-Nas. Berapa surat? 65 surat. Kemudian setelah itu kita menjelaskan tentang tafsir global dari surat Al-Humazah dan kita selesai. Maka pada kesempatan kali ini kita akan memasuki tafsir rinci dari surat Al-Humazah dan kita mulai dari tafsir ayat yang pertama yang berbunyi wailul likulli humazatil lumazah. Mestinya pertama kali kita akan membahas kata wail karena itu adalah kata yang pertama kali muncul. Dan ini sudah pernah kita bahas. Kapan? Antum panjenengan ketemu kata wail kapan? Ketika kita bahas surat apa? Surat Al-Ma'un. Di mana itu? Fawailul lil musallin. Aduh Ustaz, anak fane jadi orang yang muda. Fawailul lil musallin. Jadi sebenarnya kita sudah bahas kata wail. Ada yang masih ingat? Tidak ada hadiahnya ini. Wail macam-macam penafsirnya para ulama. Ada yang mengatakan kebinasaan, ada yang mengatakan kehancuran, ada yang mengatakan kecelakaan, dan ada juga yang mengatakan lembah di neraka yang dalamnya 40 tahun perjalanan, yang airnya dari nanahnya para penghuni neraka yang meler-meler. Ada yang mengatakan seperti itu, ya. Dan sekian banyak penafsiran. Yang jelas inti dari wail itu adalah sesuatu yang sifatnya jelek. Entah itu celaka, entah itu binasa, entah itu buruk. Pokoknya segala sesuatu ya, yang konotasinya adalah negatif. Maka ini adalah merupakan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ancaman buat orang-orang yang masuk dalam kategori likulli humazatil lumazah. Humazah dan lumazah, bedanya apa? Wailun, celakalah. Likulli humazatil lumazah, bagi setiap orang yang humazah dan setiap orang yang lumazah. Apa arti humazah? Apa arti lumazah? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan lumazah dan humazah itu artinya sama. Humazah ya lumazah, lumazah ya humazah. Ada sebagian ulama yang mengatakan sama saja artinya. Humazah sama lumazah itu artinya sama. Ulama yang lain enggak, beda dong. Lawong kata-katanya saja beda. Satunya humazah, satunya lagi lumazah. Walaupun cuma beda awalnya saja. Mirip ya. Walaupun cuma beda awalnya saja sudah beda. Kayak Jono sama Joko. Jono dengan Joko kan beda sehuruf pada mbok. Enggak. Walaupun beda satu huruf, bisa jadi maknanya akan berbeda. Makanya para ulama mereka menentukan, mereka berbeda pendapat. Maknanya humazah apa, lumazah apa. Imam Ibnul Jauzi menyebutkan ada sekitar 7 pendapat. Saya akan bawakan malam ini 4 saja. Kita korting jadi berapa? Jadi 4. Di antara pendapat-pendapat tersebut. Yang pertama, kata mereka humazah. Menurut pendapat yang pertama, humazah adalah orang yang mencela di mukanya orang yang dicela. Face to face, berhadapan-hadapan. Langsung mencela di hadapan mukanya. Ini adalah orang kategorinya humazah. Berarti kalau lumazah apa? Tinggal dibalik saja. Apa? Orang yang mencela di belakang. Pengecut ya. Iya, pengecut. Berarti kalau di muka itu pemberani gitu. Kalau di muka tidak punya malu.
Kalau di belakang pengecut. Ya. Artinya sama-sama negatif. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama mengatakan humazah itu artinya adalah orang yang suka mencela belak-belakan di hadapan orang yang dicela. Kalau lumazah, orang yang suka mencela di mana? Di belakang. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, kebalikan dari pendapat ini. Tinggal dibalik saja. Gimana coba? Humazah yang mencela di belakang, lumazah mencela di depan. Gampang toh? Ya, makanya saya bawa cuma 4, tinggal dibolak-balik saja biar gampang. Pendapat yang ketiga, ya, ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga mengatakan humazah itu adalah orang yang mencela menggunakan mata. Mencela menggunakan apa? Mata. Gimana sih mencela menggunakan mata? Melotot. Terus? Apa? Gimana? Kerok? Atau menyipitkan mata karena ketemu dengan orang yang sipit. Menghina orang yang matanya sipit. Pokoknya menggunakan anggota tubuh lah, ya, menggunakan anggota tubuh berupa mata. Ini al-humazah. Kalau al-lumazah itu adalah orang yang mencela dengan lisan. Jadi bedanya kalau dengan mata itu humazah, kalau dengan lisan apa? Lumazah. Ini pendapat yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, kebalikannya pendapat yang ketiga. Mudah toh? Apa coba kebalikannya? Humazah dengan lisan, lumazah dengan mata. Sudah 4 aja ya. Masih ada 3 yang lain, agak sulit yang 3 ini. Jadi, terus mana Ustadz di antara pendapat ini yang paling kuat? Terlepas pendapat mana yang paling kuat sebenarnya, di antara pendapat-pendapat ini kayak kata Ar-Razi itu mirip. Entah pendapat pertama, kedua, ketiga, keempat, itu semuanya sebenarnya mirip. Miripnya di mana? Sama-sama intinya mencela. Miripnya di situ. Entah itu mencela dengan mata, dengan lisan, di depan, di belakang, di samping, di kanan, di kiri, intinya adalah mencela. Jadi mirip. Sudah. Kenapa kita berpolemik panjang-panjang di sini? Sudah, intinya adalah mencela. Dan yang lebih penting dari itu, kita harus mengetahui bahwa seluruh praktek tadi semuanya adalah tercela dan harus dijauhi. Ini yang seharusnya harus kita masukkan dan kita camkan di dalam hati kita. Entah Anda mencela dengan mata Anda, dengan kaki Anda, dengan jempol Anda, dengan jentik Anda. Gimana mencela dengan jentik? Cil. Itu mencela dengan jari. Atau mencela dengan lisan kita, di depan, di belakang, di samping, di kiri, di depan, di kanan, intinya semuanya tercela dan tidak boleh di dalam agama kita. Dan orang ketika mencela itu motifnya macam-macam. Ada yang mencela beneran. Mencela beneran, sungguh-sungguh dalam mencela. Itu maksudnya gimana sungguh-sungguh dalam mencela? Sungguh-sungguh ya benar-benar bersumber dari rasa iri dan dengki dan benci kepada orang yang dicela. Ini orang yang sungguh-sungguh, ya. Sungguh-sungguh dalam mencela, temenanan boleh mencela. Maksudnya apa? Maksudnya dia betul-betul mencela itu karena motif kebencian yang ada dalam hatinya terhadap orang yang dicela. Misalnya karena saingan sama-sama mengejar kursi lurah. Sama-sama mengejar kursi lurah padanya. Akhirnya saling menjatuhkan. Black campaign. Kampanye hitam. Kampanye hitam, saling menjelek-jelekkan. Itu kan betul-betul sungguh-sungguh gitu loh. Bersungguh-sungguh mencelanya itu temenanan. Ini ada sebagian orang seperti ini. Karena rebutan kursi. Atau mungkin karena rebutan kembang desa mungkin misalnya. Hati-hati para bujangan. Loh, enggak cuma bujangan aja Ustaz. Mungkin karena rebutan bunga desa akhirnya saling menjatuhkan. Ya. Saling menjatuhkan antara calon-calon orang-orang yang mengejar bunga desa tersebut. Ya enggak mesti bunga desa lah, bunga kota juga boleh.
Jadi ini semuanya adalah orang-orang yang motifnya mencela benar-benar dengan sungguh-sungguh. Ada sebagian orang mencela itu motifnya bukan sungguh-sungguh, tapi cuma apa? Bergurau. Cuma bercanda. Contohnya katanya untuk mencairkan suasana, ada orang berjalan dengan jalan yang sengaja dipincang-pincangkan untuk mengejek orang lain misalnya yang memang jalannya pincang. Ya. Tujuannya bergurau. Ini di antara dua ini yang boleh yang mana? Semuanya tidak boleh. Walaupun bercanda tidak boleh. Walaupun bercanda tidak boleh. Jadi motifnya apapun, yang namanya mencela, mengolok-ngolok itu tidak boleh. Makanya di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qawmun min qawmin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lainnya. Kenapa wahai Rabbi? Asa an yakunu khairan minhum. Karena bisa jadi yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Apakah mesti yang jalannya pincang itu hina di mata Allah dibandingkan orang yang jalannya benar? Maaf, apakah mesti orang yang kulitnya hitam itu lebih rendah di mata Allah dibandingkan orang yang kulitnya putih? Apakah mesti orang yang postur tubuhnya kecil, kerdil, cebol, apakah yang seperti itu lebih hina di mata Allah dibandingkan orang yang postur tubuhnya tinggi, besar, kekar? Belum tentu. Bisa jadi orang yang diolok-olok lebih baik di mata Allah dibandingkan orang yang mengolok-olok. Kemudian Allah berkata, wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna. Dan tidak boleh wanita mengolok-olok wanita yang lain, karena bisa jadi yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok. Kemudian Allah berkata, wala talmizu anfusakum, janganlah kalian saling mencela satu sama lainnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak membeda-bedakan apakah mencela motifnya sungguhan atau motifnya berguru. Allah enggak bedakan, asal mencela tidak boleh. Kemudian Allah menambahkan wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kalian saling memanggil dengan julukan-julukan yang jelek. Kayak kemarin apa kita contohkan? Nek ireng panggilannya jaliteng. Nek abang jalibang. Kok kayak jeneng apa? Jangkrik ya. Kok tahu ya? Tidak boleh ya. Walaupun tujuannya adalah bercanda. Atau misalnya hitam kan macam-macam, hitam tuh kalau di sebagian daerah itu panggilannya keling. Ya, keling ya. Enggak boleh ya. Yang namanya julukan-julukan yang jelek itu enggak boleh. Bagaimanapun bentuknya, walaupun tujuannya bergurau atau bercanda, itu tidak boleh. Loh Ustaz, apa kita enggak boleh bercanda Ustaz? Boleh enggak bercanda dalam Islam? Boleh. Enggak ada yang melarang bercanda dalam Islam. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW pun juga bercanda. Cuman beliau ketika bercanda, beliau itu bercandanya tidak menabrak rambu-rambu agama. Tidak seperti kebanyakan kita bercanda dengan sesuatu yang menabrak rambu-rambu agama. Makanya Nabi SAW pernah berkata, Inni la amzah. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya saya itu bercanda. Nabi SAW bergurau. Wala aqulu illa haqqan. Cuman kalau saya bergurau, saya itu tidak akan mengucapkan kecuali kata-kata yang jujur. Tidak pernah saya bercanda dengan sesuatu yang sifatnya bohong. Hadis riwayat At-Tabarani, dan hadis ini dinilai hasan isnadnya oleh Al-Haythami dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Jadi Nabi SAW bercanda. Sebagian orang mengira ya, kalau orang sudah mengamalkan agama ini kemana-mana tidak boleh tersenyum. Jadi kemana-mana kudu sangar. Pokoknya harus kelihatan serius terus. Tidak.
Nabi SAW kadang-kadang bercanda juga dengan para sahabatnya. Pernah suatu ketika yang pernah jenengan mungkin sering dengar, ketika ada seorang wanita tua datang kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Wahai Nabi, doakan saya supaya masuk surga. Apa kata Nabi SAW? Gak ada nenek-nenek masuk surga, itu gak ada. Yo, orang itu kan dia minta didoakan, katanya gak ada nenek masuk surga. Langsung dia balik nangis terseduh-seduh. Ya Allah, jangan bejane sing mati enom. Kayak mati tua kepriwe. Nangis ya. Kemudian dipanggil oleh Nabi SAW. Ya, dipanggil oleh Nabi SAW, kasih tahu sama wanita tersebut bahwasanya wanita itu ketika masuk surga, atau orang yang sudah lanjut usia ketika masuk surga nanti akan kembali menjadi muda. Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah Subhanahu wa taala, inna ansha'nahunna insya'a. Kami akan ciptakan para wanita itu menjadi wanita yang muda kembali ketika mereka masuk dalam surga. Ini bercanda bukan? Bercanda. Tapi Nabi kan enggak dusta. Nabi dusta enggak? Enggak dusta. Nabi SAW enggak bohong ketika mengatakan tidak ada nenek-nenek di surga. Benar enggak? Benar. Nabi enggak bohong. Dan para ulama kita juga sama. Para ulama kita juga kadang bercanda di antara mereka. Pernah suatu ketika Imam Abu Hanifah ditanya oleh salah seorang yang tanya tentang masalah agama. Wahai Imam, menurut kamu kalau saya mandi siang-siang itu saya sebaiknya menghadap ke arah kiblat atau membelakangi atau menghadap kemana? Sebaiknya menghadap kemana kalau mandi? Ini kan pertanyaan yang apa ya? Ya, ini bukan buang air loh. Ini mandi. Mandi itu harus menghadap kemana? Kalau saya nyopot baju, saya mandinya menghadap kemana? Kata Imam Abu Hanifah, yang paling pas kamu menghadap ke arah baju kamu. Supaya apa? Supaya nggak dicuri bajunya. Ini kan bercanda kan, tapi kan masuk akal kan? Bercanda dan apa ya? Bercandanya itu elegan gitu loh. Loh, kamu nggak usah menghadap kemana-mana, mendingan kamu menghadap ke arah baju kamu supaya baju kamu nggak dicuri sama orang. Imam Abu Hanifah bercanda. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Jadi kita itu boleh bercanda. Yang nggak boleh adalah bercanda dengan sesuatu yang terlarang. Contohnya tadi bercanda dengan dusta. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan, wailul lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihil qaum. Kata Nabi SAW, celakalah orang yang menyampaikan sesuatu dan sesuatu itu dusta, tujuannya untuk bikin tertawa orang. Celakalah, kata Nabi SAW, orang yang suka menyampaikan sesuatu, ceritanya itu isinya dusta, walaupun tujuannya untuk bikin orang apa? Ketawa. Kemudian Nabi mengatakan, fawailun lahu wailun lahu. Celakalah dia. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinyatakan hasan oleh Tirmidzi dan Al-Albani. Nah, hati-hati ya. Nah, gue masalahnya. Hati-hati. Ya, kalau mau bergurau, mau melucu, jangan sampai menabrak apa? Menabrak rambu-rambu agama. Maka dari sini kita mengetahui bahwasannya agama kita itu sangat menganjurkan kita dan memotivasi kita untuk menjaga seluruh anggota tubuh kita. Terutama apa? Lisan. Secara global Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya penglihatan kalian, kemudian pendengaran kalian, bahkan hati nurani kalian, semuanya akan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Al-Quran surat Al-Isra ayat 36. Jadi jangan dipikir kita nggak akan bertanggung jawab. Kita tidak akan mempertanggungjawabkan setiap yang kita lihat, setiap yang kita dengar, setiap yang kita lakukan dengan tangan kita. Tangan kita, jempol kita pun juga akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Maka jangan merasa remeh ketika kita kirim SMS sembarangan dengan SMS, mengirim SMS yang tidak benar kepada orang lain, atau mengirim SMS kepada lawan jenis. Lawan jenis siapa Ustaz? Istri? Istri tidak apa-apa. Nah, SMS kepada wanita yang bukan mahramnya,
ya, pacaran, jangan dipikir itu tidak ada pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah walaupun cuma jempol. Jangan SMS pakai apa? Ya jentik ya jempol. Enggak Ustaz, saya udah enggak pakai jempol, saya sudah pakai apa? Apa itu? Ipat. Nah, udah pakai jari telunjuk sama saja. Yang menjadi telunjuk kalau salah ya salah. Nah, enggak mesti. Kita bukan bicara masalah jempol atau jari telunjuk. Kita itu berbicara tentang anggota tubuh kita. Semuanya akan dipertanggungjawabkan. Mata kita juga akan dipertanggungjawabkan. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, kullu bani Adam asaba minaz zina la mahalah. Kata Nabi SAW, setiap anak keturunannya Nabi Adam itu pasti akan terjerumus kepada perbuatan zina, tidak mungkin tidak. Setiap keturunannya Nabi Adam pasti akan terjerumus kepada perbuatan zina, tidak mungkin tidak. Astagfirullah. Jangan keturunan Nabi Adam nyombe ya. Kita semuanya keturunan, berarti kita itu akan terjerumus kepada perbuatan zina tanpa terkecuali. Astagfirullah sih, benar baik Ustaz. Zina apa dulu? Nah, kata Nabi SAW, falainu zinahan nazar. Mata zinanya adalah melihat. Gimana? Pernah ada yang zina mata? Kapean. Termasuk si ngomong. Anggota tubuh ini akan berzina. Berarti mata juga bisa berzina. Falainu zinahan nazar. Mata juga akan berzina. Zinanya adalah melihat. Wal yadu zinahal lamsu. Dan tangan itu zinanya adalah memegang, menyentuh. Menyentuh apa? Ya, menyentuh wanita yang tidak halal untuk disentuh. Ya. Entah itu cuma salaman saja mungkin, atau cuma pura-pura mengelus-elus, atau mungkin mencubit. Wanita yang bukan mahramnya. Ini semuanya adalah termasuk zina. Zinanya apa? Zinanya tangan. Jadi mata berzina, tangan juga berzina. Kemudian kata Nabi SAW, wan nafsu tuhadditsu wa tahwa. Nafsu, tadi kan ada tangan, ada apa? Mata. Nafsu tugasnya adalah memprovokasi. Nafsu itu yang memprovokasi. Mungkin pertamanya cuma SMS-an saja, tapi kan setelah itu kan orang maram teman kur SMS-an. Nafsu ini dorong-dorong. Ya janjian lah ketemu. Ini tugasnya nafsu adalah untuk memprovokasi, mendorong-dorong kelanjutannya. Terus yang mengeksekusi siapa? Kata Nabi SAW, wal farju yusaddiqu dzalika aw yukadzibu. Yang akan mengeksekusi adalah kemaluan. Zina beneran atau tidak, itu yang akan melakukannya adalah kemaluan. Jadi tidak mungkin orang akan berzina ujuk-ujuk langsung berzina, itu jarang. Mesti awalnya dari apa? Dari mata. Dari mata turun. Apa iya? Dari mata turun ke hati, janjian itu kan awalnya seperti itu kan. Tidak ada orang ketemu ujuk-ujuk zina yuk. Kecuali orang yang tidak waras. Orang yang tidak waras. Tak ada orang ujuk-ujuk ketemu langsung berzina. Mata dulu, kemudian tangan, kemudian dan seterusnya. Inilah yang dikatakan oleh Nabi SAW. Setiap anak keturunan Nabi Adam itu pasti akan terjerumus kepada perbuatan zina tanpa bisa dia hindari. Dan itu semuanya akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mata kita akan bertanggung jawab, lisan kita akan bertanggung jawab, telinga kita akan bertanggung jawab. Apa yang sudah dimasukkan ke dalam telinga itu nanti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama lisan. Sebuah anggota tubuh yang tidak bertulang, yang sangat mudah untuk digerakkan. Lisan ini sangat diwanti-wanti oleh Nabi SAW. Sampai beliau berkata dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man yadmanu li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi adman lahul jannah. Kata Nabi SAW, barang siapa di antara kalian yang mau berjanji,
yang mau berjanji kepadaku untuk menjaga anggota tubuh yang ada di antara dua rahangnya dan anggota tubuh yang berada di antara dua pahanya. Di antara dua rahang apa? Lisan. Di antara dua paha adalah kemaluan. Barang siapa di antara kalian, wahai umatku, kalian berjanji kepadaku akan menjaga dua anggota tubuh ini, adman lahul jannah, aku jamin dia masuk surga. Jaminan dari siapa? Nabi SAW. Siapa yang bisa menjaga kemaluan dan lisannya, aku akan jamin dia masuk surga. Lisan itu kan luar biasa. Betapa banyak permasalahan-permasalahan yang timbul dari lisan. Makanya Mu'adz bin Jabal pernah berkata, "Ya Rasulullah, inna la mu'akhadzuna bi alsinatina." Wahai Rasul, apakah kita akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara perbuatan lisan kita? Kata Nabi SAW, "Saqilatka ummuka ya Mu'adz, wa hal yakubbun nasu fin nari ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Wahai Mu'adz, celakalah kamu wahai Mu'adz. Apakah orang itu terselungkur ke dalam neraka melainkan karena gara-gara buah dari lisannya? Maka hati-hati dengan lisan. Sering saya sampaikan, orang yang bijak adalah orang yang berpikir sebelum berbicara. Itulah orang yang bijak. Sedangkan orang yang bodoh adalah orang yang ngomong baru mikir. Makanya kalau kita mau ngomong, kita pikirkan dulu. Dari situ Nabi SAW mewanti-wanti, kalau kita benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, ngomonglah yang baik. Kalau nggak bisa apa? Diam. Supaya apa? Supaya kita berpikir, apakah kata-kata yang akan keluar dari lisan ini adalah kata-kata yang baik atau jelek? Kalau misalnya kata-kata ini adalah kata-kata yang jelek, maka langsung di stop, nggak usah dikeluarkan. Apalagi kalau misalnya unsurnya adalah pencelaan, unsurnya adalah olok-olok, unsurnya adalah tadi ngerasani dan seterusnya. Dan ada satu model mencela. Kalau yang tadi itu buruk, kalau yang ini super buruk. Mencela apa? Mencela orang lain. Kalau tadi kan mencela postur tubuhnya, mencela kulitnya, mencela apa lagi? Mencela fisiknya. Nah, sekarang ada mencela yang jauh lebih jelek dari itu semuanya. Mencela apa? Agamanya. Kok gimana mencela agama? Nah, mencela agama itu maksudnya gimana? Ada orang jujur dicela, jujur ajur. Itu mencela agama. Artinya ada orang mempraktekkan agama, kemudian dicela. Hati-hati. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala begitu tegas untuk menjelaskan hal tersebut dalam Al-Quran surat Al-Mutaffifin ayat 29 sampai 34. Dalam surat Al-Mutaffifin ayat 29 sampai 34 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun." Orang-orang yang jahat, orang-orang yang banyak dosa adalah orang-orang yang menertawakan orang-orang yang beriman. Wong jujur kok malah diguyu. Ya kan sekarang kan orang kan aneh kan, kalau ada orang, loh jadi orang gelem korupsi, jujur lah, akhirnya didiskreditkan, dikucilkan di kantor. Karena apa? Karena tidak mau mengikuti kebiasaan buruk yang ada di kantornya. Dihina, dijelek-jelekkan, dikatakan sok suci, ya. Kayak surga ngene dhewek. Lho jenengan wis ora gelem usaha menghina orang lain. Ya. Ini menghina karena keimanan. Ini sangat buruk, bahkan super buruk. Ya. Bukan berarti yang tadi mending, tidak. Ya. Bukan yang tadi menghina orang postur tubuhnya itu mending, tidak. Tapi itu buruk. Ini lebih apa? Lebih buruk lagi. Wa idza marru bihim yataghamazun. Seandainya orang tersebut atau orang-orang yang beriman lewat di hadapan mereka main-main mata, ya, menjelek-jelekkan dia, mengedip-edipkan matanya. Intinya isyarat menjelek-jelekkan orang tersebut. Misalnya ya, contoh saja ada wanita yang mungkin dia ingin mempraktekkan
untuk menutup aurat dengan sempurna. Untuk menutup aurat dengan sempurna. Sampai mukanya juga ditutup. Kadang-kadang ada dia lewat gitu pakai cadar. Tahu-tahu ada anak-anak muda lagi pada nyanyi. Ya. Gitaran, tahu-tahu ketika lewat kok lirik lagunya langsung dirubah. Apa? Ninja Hattori. Nah, jadi lagunya awalnya nggak ada kaitannya apa, ujuk-ujuk ada wanita pakai cadar, pakai apa, langsung diganti lagunya Ninja Hattori. Gimana sih lagunya? Oh nggak tahu. Saya lupa. Saya dulu pernah dengar kayak gitu. Apa ya? Lah pokoknya Ninja Hattori lah intinya lah. Itu mengolok-olok tidak boleh. Ya. Yang seperti itu tidak boleh dalam agama kita. Ya. Kalau misalnya ada orang lewat kemudian dihina, wa ilang qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Ketika mereka pulang ke keluarga mereka pulang dalam sukaria, senang mereka sudah menghina orang-orang yang beriman, menghina orang-orang yang ingin mengamalkan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Seandainya mereka melihat orang-orang yang beriman itu, mereka mengatakan orang-orang itu adalah orang-orang yang sesat. Subhanallah. Memutarbalikan apa? Fakta. Orang yang benar dikatakan sesat. Maka hati-hati. Ya. Hati-hati dari itu semuanya. Itu adalah termasuk model menghina karena motif orang yang mengamalkan itu adalah mengamalkan agama. Yang paling gampang mungkin di zaman kita ini ada sebagian orang yang mulai memelihara apa? Jenggot. Ketika mulai agak panjang sedikit, ada orang lewat, Dalamane besar badan. Hati-hati, ya. Hati-hati. Itu adalah termasuk mengolok-olok agama. Termasuk mengolok-olok apa? Agama. Dan itu semuanya tercela di dalam agama kita. Jadi intinya pengajian kita malam hari ini adalah yang namanya mencela itu terlarang. Yang namanya mencela itu terlarang. Entah itu mencela dengan anggota tubuh kita, entah itu mencela dengan lisan kita, entah itu mencela di hadapan orang yang kita cela, atau di belakangnya, atau di mana saja. Entah itu motifnya sungguhan atau motifnya bergurau. Apalagi kalau yang dicela itu karena mengamalkan perintah agama. Semuanya itu tercela. Dan yang lebih parah yang tadi itu, yang terakhir, yang mencela orang lain karena orang tersebut mengamalkan ajaran agama. Semoga kita semuanya dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari praktek-praktek tersebut. Ada pertanyaan silakan. Ya. Dari sekian perzinaan, yang paling besar dosanya zina apa? Zina kemaluan. Karena itu adalah puncaknya apa? Zina. Makanya tadi kan yang mengeksekusi adalah apa? Kemaluan. Jadi itu sudah masuk kategori dosa besar. Kalau zina dengan kemaluan itu sudah masuk kategori dosa besar. Tapi ketika kita katakan bahwasannya zina mata itu tidak separah zina kemaluan, bukan berarti boleh. Karena sejatinya zina mata itu adalah merupakan muqaddimah untuk zina kemaluan. Gitu. Ustadz, apakah kondangan itu sama dengan menyambung tali silaturahmi? Kondangan itu salah satu dari wujud silaturahmi. Bukan silaturahmi itu artinya kondangan, bukan. Kondangan itu salah satu sarana untuk silaturahmi. Apalagi kalau yang dikunjungi itu kerabat. Tapi kalau kondangan kepada teman itu bukan silaturahmi, itu ya biasa memenuhi undangan. Jadi yang namanya silaturahmi, silah itu apa? Nyambung. Rahim itu rahim.
Rahim itu ya tempat keluarnya bayi. Duh, kok nyambung tempat keluarnya bayi? Itu bahasa kiasan. Bahasa kiasan dari kekerabatan. Jadi yang silaturahmi itu sebenarnya istilah untuk menyambung orang yang masih ada hubungan kerabat. Itu namanya silaturahim. Nek kumpul RT itu bukan silaturahim. Ya karena di RT itu ada yang kerabat, ada yang bukan. Terus apa Ustaz namanya? Kumpul. Kumpul biasa. Atau misalnya biasanya kalau habis Idul Fitri antar guru-guru satu sekolah silaturahim, kurang pas. Apa semuanya dulur? Iya dulure Nabi Adam. Iya kalau itu sih iya. Tapi kita bicara tentang kerabat yang sekarang ini. Jadi salah satu wujudnya silaturahmi adalah dengan kondangan. Bukan kondangan itu adalah silaturahmi secara mutlak. Ada pertanyaan? Ada nggak tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika orang meninggal di kubur itu diazani? Sebelum dikubur diazani. Sampai sekarang saya belum nemu hadis yang sahih yang memerintahkan untuk itu. Dan kita sudah mengetahui bahwasanya azan disyariatkan di dalam Islam adalah untuk memanggil orang yang sholat. Nah sekarang orang yang sudah meninggal apa bisa sholat lagi? Nek menyat kok malah melayu. Wis wani-wani azan, nabi hayya 'ala sholat. Iki menyat la haula wala quwata illa billah, jawab pula melayu malah nanti. Ya. Setahu saya tidak ada hadis yang sahih yang menceritakan hal itu. Jadi kalau orang dimakan sudah dimakamkan saja. Ya, tidak perlu dikumandangkan azan. Ustadz, sholat langsung membaca surat Al-Fatihah, tidak membaca Allahu Akbar kabira atau Allahumma ba'id, itu boleh atau sah? Sah. Ya, sah. Tidak apa-apa. Ya. Karena membaca doa iftitah itu hukumnya sunnah. Ketika sholat wajib dan sholat sunnah, iya. Ketika sholat wajib dan sholat sunnah, membaca doa iftitah hukumnya sunnah. Makanya kalau ada orang nggak baca doa iftitah, sholatnya tetap sah. Tapi lebih baik baca supaya dapat pahala. Supaya dapat pahala dari membaca doa iftitah. Bagaimana cara memotivasi diri kita ketika iman sedang mengalami penurunan atau sedang merosot? Manusiawi nggak kalau iman itu naik dan turun? Manusiawi. Ini pengen membela diri atau apa ini? Manusiawi. Tapi yang tidak benar itu kalau lagi turun terus. Nah, seharusnya kalau lagi turun itu kita berusaha untuk memulihkan lagi, mendongkrak lagi keimanannya. Itu yang benar. Jadi jangan sampai turun nyungsep. Jangan. Tapi kita ketika turun itu kita berusaha untuk menaikkan lagi. Gimana Ustaz? Yang namanya iman turun itu kan gara-gara maksiat. Iman turun gara-gara apa? Maksiat. Nabi SAW kasih resep supaya iman itu segera naik. Kata Nabi SAW, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kamu habis melakukan maksiat, cepat lakukan amal soleh. Cepat lakukan amal soleh. Saat itu juga. Jadi kalau kita habis cuci mata, langsung apa? Ya istighfar, ya baca Quran. Pokoknya langsung saat itu juga diiringi dengan perbuatan ketaatan kepada Allah. Jadi ketika iman itu turun, saat itu juga langsung dinaikkan. Kalau kita kan enggak. Cuci mata sepisan. Istighfarnya kok bayarlah cuci mata maning. Akan turun. Nah, ketika akan naik lagi kan sulit karena sudah terlalu apa? Turun jauh, sudah parah banget. Ya. Kayak orang sudah sakit parah kan lebih sulit ketika orang baru ada gejala tipes dengan orang yang sudah tipes akut. Lebih mudah mana mengobatinya? Baru gejala.
Makanya ketika kita melakukan maksiat sedikit, langsung kita iringi dengan perbuatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu caranya. Bagaimana hukumnya bagi orang yang menyepelekan atau benci amalan-amalan yang sunnah? Tidak benar. Jelas jawabannya tidak benar. Cuman dia itu karena tidak tahu atau karena tahu. Ya, kan macam-macam nih. Kayak tadi orang masalah jenggot, tadi kan ada orang mengira wah itu cuma gaya-gayaan aja, ternyata ada hadisnya misalnya. Kan banyak orang yang tidak tahu. Ya. Jadi jangan kita langsung memvonis orang tersebut karena bisa jadi dia itu tidak tahu. Makanya kalau tidak tahu, kewajiban kita adalah memberi tahu. Soal kondangan itu bisa sampai level syirik apa tidak karena melakukan sesuatu karena tidak enak. Ini sampai syirik kayaknya enggak lah. Masa sampai syirik ya? Ini terlalu berat kayaknya. Jadi ya tidak enak. Tidak enak kalau terlalu memaksakan diri, yaitu tercela. Tapi tidak enaknya itu karena apa gitu loh. Hah? Jadi loh, jenengan itu tidak enak sama enak kan tetap saja akan kondangan ya. Mendingan dienakkan gitu. Loh iya toh, sekarang kayak gini ya. Sabar atau tidak sabar? Sama-sama sedih toh? Iya kan? Kita kehilangan orang yang kita cintai. Kita sabar, sedih enggak? Sedih. Tidak sabar, sedih. Mendingan sabar. Karena sama-sama sedih. Kalau yang sabar dia untungnya akan mendapatkan pahala. Kalau yang tidak sabar, tidak ada untungnya. Sama kayak kondangan ini. Kondangan enak enggak enak, udah dienakan saja. Sehingga hatinya nyaman. Loh jenengan kondangan enak atau tidak enak kan pada metu duit apa ora? Ya sudah. Lu ngapain kita tidak enak? Ya memang sih rasanya kadang-kadang mungkin karena kalau di sini masih mending di daerah kita tuh masih mending kondangan itu. Kalau di daerah lain yang namanya kondangan itu ada juru tulisnya. Jadi semua yang kita bawa itu ditulis rapi. Jadi jenengan bawa mie 5 tulis mie 5, beras sekilo tulis beras sekilo, duit dibuka amplopnya. Kalau kita kan di sini penak kan dimasukkan, nggak tahu isinya pira. Itu ditulis semuanya, ditulis. Nanti giliran kita, ya, kita yang ngundang, ya, maka kita pun juga akan melihat datanya. Nah, kemarin saya ngasih kamu 5 mie, kok sekarang kamu bawanya 4, tambahin siji. Itu benar loh. Saya bukan cerita bohongan. Di salah satu daerah di Jawa Timur seperti itu. Jadi luar biasa ketatnya, sampai ada sekretaris khusus yang tugasnya untuk menulis itu, juru tulis itu. Ya, juru tulis yang tugasnya untuk menulis berapa pemasukan yang diberikan dan berapa pemasukan yang akan dikeluarkan. Ya, naudzubillah min dzalik. Kalau seperti itu sudah sangat tidak sehat. Memberi julukan kepada orang yang berjenggot dengan sebutan si jenggot naga. Termasuk olok-olok apa bukan? Ya jelas lah. Gak usah ditanyakan, itu jelas olok-olok ya. Tidak boleh ya. Karena apa? Karena mungkin ya warnanya merah ya mungkin ya. Warnanya merah. Yang namanya menyemir. Namanya menyemir. Menyemir uban itu boleh selama tidak pakai warna hitam. Selama tidak pakai warna hitam. Jadi kalau misalnya ada orang menyemir ubannya, entah jenggotnya atau rambutnya dengan warna kayak tadi mungkin coklat, agak kecoklatan gitu, agak keorenan, itu tidak boleh dihina. Justru dia melakukan sesuatu yang benar. Justru kalau dia menyemir dengan warna yang hitam itu justru yang keliru, ya. Justru yang keliru nyemir warna hitam. Berarti anak-anak pang itu boleh Ustaz. Kan mereka warnanya apa? Oranye kan? Apa itu boleh? Itu kan belum beruban.
Mereka belum beruban kan, dirubahnya. Lagi pula tujuan mereka itu untuk apa? Mengamalkan sunnah Nabi. Oh, mengamalkan sholat ya, wallahu a'lam kan. Kita kan tidak tahu mereka sholat dan ya kita lihat dari lahiriahnya sholat mungkin saja mereka tidak sholat gitu loh. Jadi lihat motifnya apa. Ya. Maka itu termasuk olok-olok yang tidak sebatasnya diucapkan. Bagaimana mengatasi seorang suami yang ketika marahan ngajak zikir terus? Padahal kalau ngajak zikir saya jadi pengen marah. Sebab bukan zikir solusinya, tetapi pengennya diskusi. Bagaimana agar suami bisa mengerti dan bagaimana yang seharusnya dilaksanakan. Anda diajak zikir kok malah marah? Gimana sih? Ya, iya. Saya bukan mengatakan tidak perlu diskusi. Perlu diskusi. Diskusi itu perlu, tapi kan kadang-kadang kita perlu mencari momen yang pas untuk diskusi. Loh, apa ketika lagi marah-marahan, lagi puncak-puncaknya diskusi? Gak akan jadi diskusi lagi marah-marahan. Yang jadi adalah pukul-pukulan. Makanya suami Anda benar, kalau lagi marah puncak-puncaknya itu justru kita berzikir, bertawud sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, berzikir. Setelah adem, baru kemudian apa? Diskusi. Jadi dipadukan antara solusi yang Anda tawarkan wahai istri dengan solusi yang ditawarkan oleh suami, dipadukan. Zikirnya iya, diskusinya ya iya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.